mengurus kepindahan sehingga kita tidak perlu registrasi baru lagi terhadap Mandiri InHealth. Kita hanya memutasikan dari TPI kepada Asistara atau Solantara untuk meneruskan saja. Jadi kita tidak perlu repot registrasi dengan asuransi yang baru gitu Pak, salah satu-satunya. Kalau itu kayaknya mungkin nggak bisa. Karena kan kita berbeda PT. Tidak bisa mutasi intinya. Jadi kalau mereka itu atas nama TPI dan Bapak sekarang terdaftar atas nama PT Teknologi Pengangkutan Indonesia, itu tidak bisa dialihkan ke PT Solusi Anak Nusantara. Jadi berarti itu kita tutup dulu, ditutup dulu, karena kan kalau nggak salah dari TPI itu secara otomatis ya. Kalau sudah OD2 itu secara otomatis itu udah stop ya untuk asuransi. Lanjut Pak. Oke. Poin 8 pada intinya adalah apabila nanti unit yang digunakan ini kami berharap tidak memiliki batasan area, intinya seperti itu aja. 9 ya. Oh iya, 9 mungkin. Tidak ada inti yang saya ambil kalau bahasanya kalimatnya panjang, tapi intinya adalah kami berharap untuk kendaraan itu bisa digunakan untuk keluar area kerja seperti yang terjadi di sebelumnya TPI ya. Keluar daerah. Mungkin batasan maksimumnya nanti Solantara atau Asistara punya pertimbangan tersendiri. Oke lah, boleh keluar Jawa, keluar DKI Jakarta, asal tidak daerah keluar dari pulau. Mungkin untuk kebalikannya, mungkin nanti ketika Solantara Asistara ada di sana dengan kendaraan yang sudah dicapai juga untuk pengemudi-pengemudinya, mungkin juga nggak boleh keluar Sumatera, nggak bisa ke Jawa gitu. Untuk keperluan yang lama, mungkin 1-2 hari ya kita minta kebijakan paling seperti itu. Ya, yang 10. Sejauh manakah kira-kira kebebasan pengemudi dalam memberikan atau menambah aksesoris untuk perangkat pendukung unit. Jadi unit yang ada nanti misalnya diterima oleh kita, ada tambahan kita mau pasang bumper atau mau pas di dalamnya kita pasang sound apa gitu. Itu akan diberikan kebebasan. Mungkin tapi dengan konsekuensi mungkin apabila kita ingin mengembalikan unit atau ditarik atau apa, sehingga pemilik itu harus mengembalikan dulu kepada keadaan orisinilnya. Poin selanjutnya adalah ini sudah. Selanjutnya bagaimana kebijakan OD apabila 1. Kondisi normal, 2. Pengemudi sakit atau berhalangan, dalam gangguan teknis akun atau pengemudi mengikuti kegiatan perusahaan, apakah beban itu terus berjalan gitu. Ini poin C. Bagaimana keadaan OD apabila kondisi normal tidak perlu dipermasalahkan ya. Pengemudi sakit atau berhalangan, nah ini mungkin jadi satu bahan renungan ketika kita apabila sedang sakit berkepanjangan, misalnya dirawat sampai di opnam lebih dari 2 minggu. Kalau menggunakan sistem angsuran atau cicilan mingguan, tentunya akan menghambat untuk pembayaran, kan tidak bisa dilakukan dulu. Kebijakan-kebijakan seperti itu juga yang akan kami rasa perlu dipertimbangkan oleh Asistara dan Solantara. Terus ketika mengikuti misalnya contoh training kegiatan selama mungkin lebih dari 2 hari atau 3 hari, apakah masih dibebankan untuk pembayaran OD-nya? Terus 12 ya. Iya. Training ya. Kalau untuk training maksudnya training. Iya, nanti misalnya trainingnya lebih dari 2 hari atau 3 hari otomatis dari kegiatan Asistara atau Solantara gitu, Pak. Nah, jadi itu kan sangat mengganggu dalam mencari kerjanya, jadi cuma 5 hari gitu jadinya, atau 4 hari untuk mencari uang untuk pembayaran itu kan mungkin akan kerepotan gitu Pak intinya Pak. Itu salah satu contoh. 12 belum? 12 belum? Saya catatnya 12 ini. 12. Ya dilanjut aja Pak, dinomorkan soalnya ini bahasanya juga ada saya edit sedikit gitu kan, biar nggak berbenturan dengan yang awal tadi ketemu ada gitu. Selanjutnya ada dibentuk tim URC, bagaimana teknis koordinasi pengemudi dengan tim. Itu yang harus dipikirkan juga bersama adalah tim URC. Selanjutnya menyangkut kode etik. Apa saja kode etik yang harus ditaati pengemudi, serta apa konsekuensi dari pelanggaran kode etik tersebut.
sebagai contoh mungkin karena kita dari kita oleh kita dan untuk kita, mungkin kita adakan dulu yang sifatnya pendekatan secara persuasif apabila terlambatan gitu Pak. Intinya seperti itu, dan tidak mempanismen langsung punishment pelanggaran kode etik pelecehan seksual. Benar nggak pelecehan seksual ini dilakukan oleh pengemudi? Jadi harus dilakukan investigasi dulu antara kedua belah pihak, misalnya penumpang dengan pengemudi dipertemukan, benarkah kejadiannya, kronologisnya mungkin, dan apabila terjadi itu yang parah seperti itu, apakah juga akan langsung punishment putus mitra? Dan gimana? Langsung dipersingkat aja. Oke. Saya udah dapat poinnya. Oke. Kode etik kan gitu 14 karena waktunya harus. Yang selanjutnya kami juga berharap adanya reward bagi pengemudi yang tentu berprestasi. Dalam arti tidak ada keterlambatan pembayaran atau bila perlu, misalnya dalam 1 bulan ini 4 kali cicil, dan saya dibayar sekali 1 bulan supaya 1 bulan saya tenang. Apakah semacam itu ada reward buat pengemudi? Lalu apakah kebijakan dari Asistara dan Solantara, khususnya kepada Asistara ya, apabila terjadi putus kontrak sebelum 5 tahun dan kontrak selesai 5 tahun, lalu sejauh manakah hak membela diri pengemudi apabila dikomplain penumpang atau disuspek secara personal atau kelompok? Ini menyangkut kode etik tadi sebenarnya Pak ya. Ya. Selanjutnya adalah mengenai perawatan kendaraan. Sejauh manakah hak pengemudi dalam memiliki, penjaga dan merawat kendaraan? Maintenance. Ini mungkin kaitannya dengan ATPR nanti ya. Ya. Lalu kebijakan mengenai Charlie, apabila sebagai driver tentu biasanya tidak untuk mengejar target atau mendapatkan insentif yang maksimal biasanya adalah menggunakan Charlie. Apakah Charlie atau supir pengganti ini tentu diwajibkan juga ikut menjadi anggota Asistara atau hanya boleh sesama anggota Asistara? Kalau tidak terdaftar, apakah itu boleh maksudnya Pak? Tidak terdaftar sebagai anggota Asistara. Apakah kebijakan Asistara jika terjadi kecelakaan atau laka menyangkut aturan atau persentase penggantiannya, aturan ganti unit? Lalu apakah kebijakan Asistara apabila pengemudi sakit ringan atau parah, pengemudi meninggal dunia? Ya mungkin intinya adalah poin 3 dan 4 ini poin yang 2 tadi kaitannya dengan asuransi mungkin Pak ya. Asuransi tentu kita sangat berharap akan disediakan untuk kita atau kerjasama dengan lembaga keuangan asuransi apa saja lah yang bisa kita terima gitu intinya. Selanjutnya apabila andaikan pengemudi ingin disposal sebelum 5 tahun, bisakah menggunakan hitung-hitungan leasing? Dan yang terakhir mungkin ini jadikan yang terakhir yang kami terfikirkan pada saat itu adalah kebiasaan kami para pengemudi biasanya adalah kita kesulitan dalam hal menabung, terutama apabila sudah mendekati masa Lebaran kita biasanya nggak bisa menabung. Jadi di sini kami menyarankan apabila mendekati Lebaran atau hari itu kita mungkin tidak ada grace period atau setiap minggu angsuran berjalan terus, tidak ada grace period, tapi anggap sebagai manajemennya, lembaganya keuangannya dikelola oleh Solantara. Bagaimana caranya? Kira-kira kita pada saat Lebaran itu kita punya uang itu intinya. Jadi tidak mengandalkan dari hasil narik dan insentif saja, tapi kita mohon dibantu untuk kira-kira Lebaran itu kita layaknya umum orang dengan bahasa kita dapat THR. Itu dia Pak maksudnya. Ini hak pengemudi ya. Hak pengemudi. Terus kewajiban pengemudi. Kewajiban pengemudi tadi kita intinya adalah kita bertanya setiap pembayaran itu
1 bulan atau mingguan. Itu kan salah satu kewajiban menurut saya, hak dan kewajiban. Itu kalau itu masih masuk dalam hak. Kewajiban pengemudi itu adalah sama membayar, ya kan? Jika melakukan overdue harus bagaimana? Iya, Itu ada nggak? ada. Tadi apabila melakukan overdue, apakah perlu di sini tidak melibatkan, tidak perlu, saya rasa tidak perlu melibatkan dari pihak eksternal, tapi pihak kita di DPC dan sebagai rekan tentu akan memberikan sedikit pressing kepada rekan kita yang menunggak mungkin terlalu parah gitu. Kita juga akan turut berperan serta membantu Asistara dan Solantara untuk menegur press kepada anggota yang lalai dalam hal pembayaran sehingga mengakibatkan overdue. Itu sebagai komitmen kami ya sebagai anggota Asistara tentunya akan berperan juga untuk mengkontrol kepada sama rekan yang mungkin pembayarannya overdue-nya sudah kelewatan. Dan kami berharap juga mungkin bagi saya pribadi mungkin apabila udah nggak sanggup lebih baik diserahkan aja daripada repot-repot. Tentu artinya dengan kesadaran kita sendiri lah. Kalau kita nggak perlu ada tim repo karena ini dari komitmen kita dari awal adalah moto kita dari kita, oleh kita dan untuk kita. Maka di sini kita juga harus berkomitmen kuat bahwa kita sendirilah yang menghukum diri kita. Kita nggak perlu orang lain yang menghukum karena kebijakan dari yang sudah diberikan kepada kita mungkin sudah terlalu royalnya Asistara Solantara kepada kita. Maka kita pun tentu harus juga loyal kepada penyedia. Mungkin itu poin-poin yang dapat kami rekam. Ya. Ada lagi? Mungkin ada teman yang mau menambahkan, silakan. Ini Jakarta Timur sama Tadi yang kewajiban itu yang kewajiban ada gitu. Nggak ada. Ini jadi satu kalimatnya. Kalimatnya disatuin. Tambahin. Nggak seperti yang waktu saya konsep itu kan ini usulan, ini solusi. Ini usulan, solusi. Waktu itu saya gituin. Tapi saya sendiri kan itu masternya ada di Bayuris kan. ada lagi nggak? Nggak ada kayaknya Barat. terwakilkan. Mau pakai ini aja sampelnya? Papan dulu nih, ini mau pakai ini nggak? Bahkan nggak? Sedikit Pak. Ya, silakan Bayuris penambahan. Tolong semua C silakan buat 20 ya kan, reward and punishment. Jadi apa yang diusulkan untuk haknya pengemudi sebagai reward, punishment itu adalah kewajiban aturan yang ketika pengemudi itu melanggarnya. Itu sebetulnya yang saya inginkan gitu loh. Begitu. Kalau ini yang tadi dibacakan Pak Edi, semuanya pengennya reward semua ini. Punishmentnya tidak ada. Gitu. Oke, baik. Jadi intinya adalah bicara masalah hak dan kewajiban ya. Sebenarnya kalau saya memberikan ini sedikit ya, padahal kita nggak perlu terlalu mengkhawatirkan dan terlalu repot dalam masalah ini. Kenapa? Pertama saya katakan demikian karena saya yakin di antara kita sama-sama punya niat baik, Pak. Baik perusahaan, asosiasi dan kita pengemudi. Berbeda dengan kita sebelumnya di tempat lain. Kenapa segala sesuatu kalau dengan dilandasi dengan niat baik ini, insya Allah akan berjalan baik dan hasilnya akan baik. Yakinlah itu. Dan kita pun sebagai pengemudi, kita ini adalah orang-orang yang katakanlah makan hidup kita di sini. Dan kita juga kalau dalam bahasa daerah saya itu tidak mungkin kita ini akan memberaki periuk kita sendiri. Artinya berbicara hak dan kewajiban walaupun tadi yang terdengar lebih dominan yang dibacakan adalah tuntutan-tuntutan atau reward ya. Sebenarnya juga saya kemarin menulis dengan kawan-kawan cuman karena waktunya saya keburu pulang ke daerah juga jadi nggak begitu rampung kita komunikasi antara Bekasi dan Jakarta Timur. Jadi bahasanya tadi juga seperti yang dibacakan Pak ini, jadi kita seperti kurang koordinasi. Sebenarnya itu saya juga membagi itu antara hak dan kewajiban karena hak dan kewajiban selalu beriringan. Tidak mungkin kita hanya menuntut hak tanpa menunaikan kewajiban. Jadi intinya di sini nanti ini hanya berupa usulan dan mungkin saya salah tangkap juga kemarin saya pikir
ini kita disuruh bikin 20 sampai berapa pertanyaan, sehingga saya tidak tahu kalau stressingnya sebenarnya adalah membicarakan ke arah hak dan kewajiban. Jadi nanti mungkin kalau dari kami Timur dan Bekasi itu lebih banyak kepada tuntutan atau haknya, mungkin nanti kawan-kawan dari DPC lain akan melengkapi. Demikian barangkali Pak, sekedar tambahan. Pak, ini tolong dibantu. Jadi ada yang bikin notulen secara tertulis, ada yang ngetik di situ. Gitu loh. Jadi cepat kerjanya, karena jam 4 ini kita tutup. Coba tolong Pak Diansa. Karena saya tahu Anda ngetiknya agak cepat. Kalau enggak, Anda tidur aja. Nah, itu kan udah ada di situ. Jadi saya dulu Pak Komandri. Oke, selamat sore. Ini dari semua yang sudah saya catat di sini, ini memang yang saya catat ada kurang lebih 18 atau 20 ya. 20 yang diajukan tadi itu baru oleh DPC Timur dengan DPC Bekasi. Ya kan? Nah, mungkin saya pikir hari ini kita nggak akan mungkin selesai di sini. Coba saat ini ditunjuk perwakilannya untuk nanti kita akan ada pembahasan secara maraton. Jadi kalau kita konsepkan sekarang ini, kemudian kita putuskan sore ini nggak akan mungkin selesai. Karena kita bicara dari sisi Anda sebagai pengemudi, dari sisi kita sebagai pengusaha. Gitu. Pasti akan ada perdebatan-perdebatan dan mungkin tidak akan langsung dapat titik temunya. Jadi mungkin sisa waktu yang ada, kita coba nanti dibentuk tim yang mewakili daripada pengemudi, nanti akan kita bahas. Jadi akan ada pembahasan secara maraton di kantor. Semua kan sudah tahu kantor kita ya, kantor di Delta Mas ya. Jadi itu mungkin saya minta sampai nanti dengan peluncuran perdana unit, ini kita akan ada pembahasan-pembahasan mungkin setiap seminggu sekali atau mungkin seminggu 2 kali ya, tinggal tergantung daripada kesepakatan aja. Karena ini banyak yang harus ini kalau saya jawab satu persatu bisa menjadi bumerang buat saya nantinya gitu loh. Ya kan? Karena takutnya saya jawab dari sisi ini, nanti ke depannya ini kan berproses terus ini gitu. Apalagi kita bicara masalah kendala-kendala yang ada di lapangan gitu. Jadi kalau waktu yang ada ini mungkin kita pembahasan secara umum, tapi untuk detailnya itu harus mungkin ada perwakilan-perwakilan yang bisa ditunjuk dari roda 2 maupun roda 4. Nah, kalau saya kan Solantara itu khusus untuk yang roda 4 ya, karena penyediaan unit gitu, kemudian dengan aplikasi. Jadi saya harapkan untuk pembahasan ini, karena ini baru dari 2 DPC aja ini udah banyak ini yang harus kita bahas. Dan ini mungkin nggak mungkin cuma 1-2 jam. Itu perlu kurang lebih beberapa kali pembahasan secara maraton ya. Gitu. Supaya kita ada kesepakatan yang memang benar-benar dari sisi pengemudi juga merasakan enak, dari kita juga sisi pengusaha itu enak gitu loh. Ya kan? Jangan sampai nanti di belakang hari terjadi lagi demo-demo kayak kemarin, karena masih ada misunderstanding atau salah pengertian gitu. Ya kan? Saya kalau bicara untuk yang contohnya tim repo, ya mungkin kita nggak mungkin kita hilangkan secara total ya. Kalau tim repo, bagaimana dengan anggota-anggota atau dengan pengemudi yang memang tidak ada niat untuk membayar, ya kan? Kita dari sisi pengusaha juga nanti akan
kelabakan dengan seperti ini, yang pasti kita akan tarung dengan presiden. Saya akan mengejar dari sisi Asistara. Tentu kan saudara-saudara tidak mau juga kan uang yang dikumpulkan dari Asistara cuma untuk membayar menutupi OD-OD yang tidak dibayarkan oleh dalam tanda kutip oknum-oknum yang memang sengaja untuk pengen dapat unit tapi tidak mau melaksanakan kewajibannya. Nah itu salah satu contoh. Nah kemudian untuk ambil contoh, kalau untuk perjanjian fidusia itu kan berarti antara kita pengusaha dengan para pengemudi, satu persatu itu perjanjiannya. Karena perjanjian itu mungkin saya akan menggunakan perjanjian antara saya dengan misalnya dengan pihak Wuling, itu yang akan mungkin kita tinggal ganti namanya aja gitu. Jadi misalnya PT Sulantara dengan Pak Dedi Alamsyah, ya kan, kita akan buatkan kontrak perjanjian dan isinya mungkin sama persis dengan kontrak saya dengan Wuling gitu, sehingga di situ ada kepastian untuk ya 5 tahun setelah ini kan kepemilikan gitu. Nah, kemudian untuk cara bayar, dari awal kita sudah sepakat cara pembayarannya kita itu adalah mingguan. Jadi per minggu kita akan tarik. Nah cuman karena kita jadi dari aplikasi itu belum terlalu ini, jadi kita akan membuat virtual account. Jadi masing-masing pengemudi itu akan mendapat salah satu nomor virtual account yang akan dia setorannya ke situ, ke nomor virtual account yang diberikan gitu. Seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk contoh yang lain, misalnya overdue, apabila pengemudi sakit berkepanjangan dan apabila ada diundang oleh training, nah itu kita bahas, nggak mungkin kita bahas 1-2 jam ini. Itu ada pembahasan tersendiri gitu. Jangan sampai nanti di belakang hari ya, kalau kita dari sisi saya bicara, kalau kita dari sisi Solantara ya mungkin mirip-mirip TPI kali ya, karena orientasi kita kan bisnis gitu. Tapi kan